Selamat datang di channel Sang Idealis, channel edukasi politik dan juga menjaga akal waras kita. Gak tahu kenapa, saya selalu gak bisa move on saat-saat bagaimana ketika Dr. Tifa melakukan penolakan ketika hakim menawarkan perdamaian. Bagi saya, sikap dari Dr. Tifa ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi bahwa sebuah perjuangan itu memang membutuhkan pengorbanan dan keteguhan serta konsistensi. Dibanding dengan apa yang dilakukan oleh cowok-cowok pengecut seperti Egy Sujana, seperti Rismond, Damai Hari Lubis, sosok seperti Dr. Tifa ini benar-benar menginspirasi kita. Kita bangga berada di barisan dari Dr. Tifa ini sendiri. Kita tahu bagaimana 2 hari sebelumnya, ya 3 hari atau 2 hari sebelum persidangan itu, Dr. Tifa mengalami sebuah ujian atau cobaan yang luar biasa, di mana tiba-tiba mendadak putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimana sebenarnya surat sita inkrah itu dari setahun yang lalu, tapi baru dilaksanakan bahkan 3 hari menjelang sidang perdana. Tekanan mental yang begitu luar biasa tentu dihadapi oleh Dr. Tifa. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, bagaimana menghadapi tekanan yang begitu luar biasa tentu sangat berat bagi seorang Dr. Tifa. Dan ketika seandainya pun Dr. Tifa menyerah, saya sendiri pribadi, saya akan memaklumi. Kalau seandainya kita berada di posisi Dr. Tifa, kita pun belum tentu mampu bersikap sekuat Dr. Tifa. Tapi apa yang dilakukan Dr. Tifa, dia tidak goyah. Dia tetap melakukan perlawanan. Bahkan saat-saat bagaimana di persidangan itu dengan sangat luar biasa ketika majelis hakim menawarkan perdamaian. Ketika majelis hakim mencoba untuk menggoda, melunakkan sikap keras dan tegas dari Dr. Tifa, tapi Dr. Tifa tidak tergoyahkan. Teman-teman, mari kita simak videonya, sehingga benar-benar ini memberikan saya inspirasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Kan tadi dakwaan ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Gitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya ya. Pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya. Gitu ya. Siap. Bayangkan teman-teman semuanya, jawaban Dr. Tifa ini saat itu disambut gemuruh luar biasa oleh para pengunjung karena saya berada di sana, tepuk tangan yang luar biasa. Dan ini memberikan kita bagaimana inspirasi yang diperlihatkan oleh Dr. Tifa ini. Seandainya semua pejuang keadilan mempunyai sikap seperti Dr. Tifa, seandainya orang-orang yang berjuang yang tidak pernah tergoda baik oleh ancaman-ancaman yang memang secara pribadi dia punya kasus, contohlah Rismond. Bagaimana ketika Rismond tiba-tiba melunak hanya karena kebutuhan perut dan juga ketakutan hatinya ketika diancam, dilaporkan kasus ijazah palsunya. Untuk melawan Jokowi memang tidak boleh ya, untuk kalian punya kesempatan mempunyai kesalahan yang sehingga kesalahan itu akan dimanfaatkan oleh pihak Jokowi untuk menyerang kalian. Jangan. Kalau kalian masih belum bersih sama sekali, jangan melakukan perlawanan terhadap Jokowi, apalagi sampai viral. Karena jika itu terjadi, maka kesalahan Anda pasti akan bisa ditemukan dan Anda akan diserang balik. Justru apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa, oleh Roy Suryo, ini memperlihatkan bagaimana mereka tidak takut. Bahkan ketika Dr. Tifa masalah pribadinya akhirnya muncul untuk memberikan tekanan, seperti yang dilakukan oleh kubu Jokowi kepada Rismond, yang akhirnya Rismond bersifat pengecut, dia berkhianat dan dia akhirnya berpindah ke kubu sana dan sekarang malah justru menyerang ke kubu kita. Artinya di sini Dr. Tifa benar-benar sangat luar biasa.
ketika diserang dari sisi di mana kesalahannya yang berkaitan dengan hutang piutang, itu tidak menggoyahkan dia. Dan ini langkah yang benar. Karena masyarakat pasti akan bisa menilai. Masyarakat yang cerdas pasti akan bisa menilai bahwa tidak ada sangkut pautnya hubungan pribadi Dr. Tifa hutang piutang dengan permasalahan bagaimana perjuangan yang dilakukan untuk mengungkap kasus ijazah palsu ini sendiri. Jadi, apa yang ditunjukkan oleh Dr. Tifa tadi sangat luar biasa, yaitu tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, akan melakukan perlawanan. Ketiga, tidak akan mengajukan plea bargain. Plea bargain ini artinya adalah bagaimana Dr. Tifa mengakui sebagian atau keseluruhan dakwaan, mengakui kesalahan sehingga nanti bisa meringankan hukumannya. Tapi Dr. Tifa menolak ketiga-tiganya. Artinya, Dr. Tifa tetap akan melakukan perlawanan apapun yang terjadi. Dan dalam persidangan itu juga Dr. Tifa melakukan sebuah tindakan yang saya pikir sangat spektakuler ya. Di tengah bagaimana saat ini kita banyak sekali menemukan pejuang-pejuang yang dengan mudah awalnya mereka berjuang luar biasa, tapi ketika digoda mereka menjadi luluh, baik digoda dengan ancaman-ancaman kasusnya maupun digoda berupa materi. Munculnya Dr. Tifa ini Mbak Sri Kandi yang memberikan melepaskan dahaga kita akan sosok yang memang berjuang, yang sosok yang memang tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan pribadinya, tapi bagaimana konsisten terus menjalankan perlawanan-perlawanan yang dilakukan. Dan saya harap kita terus memberi support terhadap Dr. Tifa, teman-teman semuanya. Ingat tanggal 9 nanti di hari Kamis akan dilakukan persidangan kedua. Saya pikir persidangan kedua ini juga belum akan dihadiri oleh Jokowi. Saya memperkirakan kehadiran Jokowi dalam persidangan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tersangka Dr. Tifa ini baru akan mulai datang itu atau mulai dipanggil itu sekitar persidangan ketiga, yang dimana kesaksian. Tapi sayangnya seperti kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur membuat aturan bahwa dalam pemeriksaan kesaksian tidak boleh melakukan live streaming. Artinya memang, tapi saya berharap akan tetap diperbolehkan untuk melakukan peliputan terkait dengan persidangan itu. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini adalah inspirasi bagi kita dan kita harus memberikan support yang luar biasa. Jangan biarkan orang-orang seperti Dr. Tifa, dari Roy Suryo ini berjuang sendirian. Karena saya sangat yakin ini akan menjadi role model bagi pejuang-pejuang nanti. Di tengah bagaimana kita melihat banyak pejuang yang bertumbangan baik tergoda oleh bujukan-bujukan rayuan ataupun ketakutan ketika diancam masalah pribadinya terungkap. Tapi yang ditunjukkan oleh Dr. Tifa bahkan 3 hari menjelang persidangan, bagaimana ketika diserang dari sisi pribadi tentang hutang piutang, dia tetap teguh, dia tetap tegar, dia tetap melakukan perjuangan dan perlawanan. Bahkan di saat-saat di persidangan yang bagi seorang perempuan tidak mudah, mentalitasnya benar-benar teruji, tapi Dr. Tifa lulus dalam ujian itu, bagaimana menolak penawaran dari majelis hakim untuk melakukan perdamaian. Dr. Tifa, salut bagi Anda. Anda adalah bagian dari inspirasi yang sangat luar biasa bagi pejuang-pejuang Indonesia ke depan. Dan ini adalah bagian terpenting, jangan biarkan para pejuang berjuang sendirian. Karena kalau mereka merasa bahwa kok saya tidak ada yang mendukung nih, nanti tidak akan lagi muncul-muncul pejuang-pejuang yang seperti Dr. Tifa. Apapun yang dilakukan, siapapun yang berjuang, jika itu memang demi kebaikan bangsa, demi penegakan keadilan, demi penegakan hukum, maka kita harus dukung. Karena bagian terpenting adalah kita memberikan support terus-menerus supaya perjuangan ini panjang umur. Terima kasih teman-teman, salam perjuangan.